A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 19 sampai ayat 28. Afaman ya'lamu, apakah ada orang yang dia mengetahui, annama sungguh apa yang unzila telah diturunkan ilaika kepadamu ya Muhammad, min rabbika dari Tuhanmu, al-haqqu itu adalah hak, kaman seperti orang huwa dia a'ma yang buta, innama sesungguhnya yatadzakkaru orang yang bisa mengambil pelajaran, ulul albab orang yang cerdas, orang yang mempunyai ulul albab. Apa maksud ayat 19 ini? Allah menjelaskan kepada kita tentang apakah kita ini termasuk orang-orang yang ulul albab atau yang tidak. Nah, ulul albab mau di ujung ayat kan ulul albab. Jadi ciri orang ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang cerdas, bukan sekadar cerdas akalnya, tapi cerdas juga hatinya. Ulul albab itu. Jadi hatinya bersih, akalnya cerdas. Kalau Bang Ari Ginanjar itu ada 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Artinya cerdas akalnya, cerdas agamanya, dan cerdas emosinya. Nah, itu ini katakan cerdas. Ada orang akalnya cerdas tapi ibadahnya nggak ada, berarti hatinya nggak cerdas. Ada orang ibadahnya cerdas tapi akalnya tidak pernah ngaji dia, berarti juga tidak cerdas. Ada akalnya cerdas, hatinya cerdas, ibadahnya rajin, tapi emosinya nggak terkendali. Suka marah, emosi gitu kan, suuzon sama orang. Nah, ini juga sama, hasud, iri hati, dengki. Nah, ini berarti emosinya tidak cerdas. Jadi kecerdasan itu merangkum 3 hal tadi: kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan emosi. Nah, itu disebut dengan ulul albab. Siapa ini ulul albab? Orang yang cerdas. Apa may ya'lamu annama unzilaika? Apakah ada orang yang mengetahui yang diturunkan Allah itu adalah sebuah kebenaran? Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Apakah itu al-haq? Itu benar atau tidak? Atau kaman wa a'ma? Atau seperti orang yang buta? Apa itu orang yang buta? Orang yang buta di sini bukan buta mata mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Kenapa? Karena dia tahu Al-Quran itu firman Allah, tapi dia tidak mengambil hikmah pelajaran dari Al-Quran. Makanya di ujung ayat adalah innama yatadzakkarul albab. Sesungguhnya orang yang bisa mengambil pelajaran itu orang yang cerdas. Artinya orang yang menerima Al-Quran itu sebagai kebenaran, itulah orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Makanya banyak orang-orang yang dulunya beragama berbeda, agama Kristen, agama Katolik, masuk Islam setelah dia mempelajari Al-Quran. Ya, karena diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengambil hikmah dari apa yang dia baca. Ya, itu. Nah, jadi makanya di ujung ayat itu ulul albab, yaitu orang yang cerdas, yang bisa mengambil Al-Quran sebagai petunjuk Allah, yang mengatakan Quran itu adalah hak, kebenaran, adalah orang-orang yang cerdas, ulul albab. Nah, siapa ulul albab? Di ayat yang berikutnya pun dijelaskan oleh Allah sendiri. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudul mitsaq, yaitu orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah dan tidak mengingkari janjinya. Nah, jadi ulul albab ini, penjelasan Al-Quran ini cirinya di ayat yang ke-20, yaitu pertama adalah orang-orang yang
menepati janji. Ya. Nah, kita ini janji dulu pertama di alam rahim. Ketika di perut ibu kita ini janji semuanya tuh. Apa janji kita? Qalu bala sahidna. Ya, ketika di alam rahim semua manusia ini mengatakan, siapa Tuhanmu? Benarkah Allah itu? Iya benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah kemudian ketika kita sholat kita juga selalu janji, dan janji itu berulang-ulang, diulang-ulang lagi. Itu disebut dengan mu'ahadah. Doa iftitah yang kita baca itu bagian daripada janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Itu janji kita tuh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi orang yang ulul albab adalah orang yang selalu menepati janjinya. Janjinya kepada Allah adalah sholatnya, ibadahnya, hidupnya, matinya karena Allah. Jadi semua hidupnya itu tujuannya karena Allah. Kemudian wala yanqulul misak, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak pernah merusak janjinya. Karena dia sudah berjanji, komitmen dengan janjinya, maka dia tidak pernah merusak janjinya. Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Dan kita selalu berjanji kepada Allah. Cuma karena bacaannya atau kita nggak menyadari janji kita. Dan kita janji itu minimal 5 kali. Itu kalau 5 waktu. Belum ditambah qobliyah ba'diyah, belum ditambah kalau sholat duha, sholat tahajud diulang-ulang kan. Iftitah itu kan diulang-ulang kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terus diulang-ulang itu. Johor, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, terus sholat hajat, nanti sholat idul fitri, idul adha, diulang-ulang janjinya. Makanya kita harus ingat dengan janji kita. Sungguh sholat kita, hidup kita, mati kita hanya karena Allah. Karena Allah. Jadi tujuan hidup itu karena Allah. Ya, hanya mencari ridho Allah. Ya, dan tidak pernah mengingkari janjinya. Wala yanqudunal misak. Ya, sebab di antara tanda orang munafik, apabila dia berjanji dia tidak mentaati janjinya, ya kan? Apabila dia berbicara berbohong, diberikan amanah khianat, berjanji tidak pernah menepati janjinya, itu munafik tuh. Munafik, ya. Munafik akidah, munafik ibadah, munafik akhlak. Jadi munafik itu kan ada 3. Munafik akidah, akidahnya munafik. Ini biasanya orang dulu tuh, orang zaman Nabi itu pura-pura masuk Islam, padahal dia tidak Islam, pura-pura nggak enak sama Nabi begitu. Ya, nanti kembali lagi ke orang kafir, jadi kafir lagi. Ini namanya munafik akidah. Kalau munafik ibadah, biasanya tuh dia sholat, tapi sholatnya sahun, sholatnya sekedarnya, ya, sholatnya lalai, ditunda-tunda begitu. Itu sholat itu munafik ibadah tuh. Ya, kalau dia zikirnya sedikit, itu munafik ibadah. Ya, kalau munafik akhlak, ya itu apabila dia berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia tidak tepati, diberikan amanah dia khianat. Nah, makanya negeri kita ini sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang munafik. Negeri ini rusak. Pandemi Covid ini berkepanjangan sampai hari ini. Karena apa? Karena pemimpin kita banyak yang munafik. Banyak yang munafik. Dari Amerika contohnya, katanya ngasih vaksin 4 juta itu Moderna. Kata pemimpin kita cuma 3 juta. Padahal jelas itu. Dari sana 4 juta, dari sini 3 juta. Yang 1 juta kemana itu? Ya dijual. Astagfirullahaladzim. Kalau negara sudah jual beli, ya jual beli vaksin, ini udah berbahaya banget, ya. Udah rusak lah ya. Ya Allah. Pakai sekarang di mana-mana banyak kerusuhan, Pak. Banyak orang yang demo. Keadilan susah dicari, ya kan? Kemudian, ya kan, orang disuruh nutup masker, tapi ekonominya nggak ditutupin begitu. Ya kan, makan kan terus, dagang nggak boleh, tapi makan kan terus. Apalagi orang yang penghasilannya harus hari ini makan, kalau ini pengen makan hari ini harus kerja.
Kalau hari ini dia pengen minum, hari ini dia bisa menafkahi anak istrinya, hari ini dia harus dagang. Ini nggak boleh dagang. Orang Cina boleh masuk. Wah, ini kan ketidakadilan yang luar biasa negeri kita ini. Jadi ini kenapa bisa begini? Karena banyak pemimpin yang munafik ya. Makanya pilihlah pemimpin yang amanah, jangan yang munafik. Jadi salah kita sendiri. Karena apa? Bisa begini negeri kita karena kita memilih pemimpin yang munafik. Banyak yang munafik, Pak. Nauzubillahi min zalik. Makanya nanti kita baca dalam surah yang lain, surah Al-Munafikun khusus malah membahas tentang munafik. Ya. Awal-awal bahkan dalam surah Al-Baqarah tuh pembahasan tentang orang kafir, orang beriman, orang munafik itu lebih lama, lebih panjang penjelasan. Awal-awal Al-Baqarah kan. Apalagi nanti surah khusus tentang munafikun, orang-orang munafik bagaimana itu. Nauzubillahi min zalik. Misak wala yanqudunal misak. Dia mengingkari janjinya, merusak janjinya. Ketika disumpahkan janji, demi Allah, Al-Quran demi Allah, saya akan berjanji menjadi ini. Tapi setelah dia menjadi, lupa dengan janjinya. Ya Allah, nauzubillahi min zalik. Ya, ulul albab itu orang yang menepati janjinya. Kemudian ulul albab siapa lagi disebut ulul albab? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Ayat yang ke-21. Ulul albab adalah orang-orang yang yasiluna ma amarallah, yang menyambung apa yang Allah perintahkan dengannya. Menyambung apa? Ayyusala, menyambung silaturahmi. Silaturahim. Jadi orang yang menyambung silaturahim yang Allah telah perintahkan. Ya, jadi menyambung tali silaturahim. Ya, jadi hidupnya itu selalu bersilaturahim. Semuanya itu saudara seiman, sekeyakinan, itu saudara kita, Pak. Ya, jadi selalu menyambung silaturahim. Jadi nggak ada perilaku yang membuat merusak silaturahim. Ya, silaturahim itu membuat kita panjang umur. Silaturahim ini membuat rezeki mudah. Silaturahim ini membuat sehat walafiat. Nah sekarang kan kita corona ini membuat silaturahim mulai terpecah-pecah ini ya. Salaman aja kan nggak mau. Salamannya salaman kita udah nggak tahu dah. Sambung silaturahim. Kalau kita memutuskan silaturahim, apa kata Rasulullah? Isnani la yanzulu ilaihima yaumal qiyamah. Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. Siapa dia? Qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajar rusuh, orang yang jahat kepada tetangganya. Nah itu orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Nah bagaimana ciri orang ulul albab? Orang yang selalu menyambung silaturahim. Yasiluna ma'amru bihi ayyusala. Dia selalu menyambung tali persaudaraan, silaturahim. Kemudian wa yasawra rabbahum, dan dia takut kepada Tuhan mereka. Artinya takut kepada Allah. Takut Allah murka, takut Allah dengan azab Allah, dengan murka Allah, dengan siksa kubur. Nah sekarang orang lebih takut corona dibandingkan takut azab kubur. Lebih takut virus daripada siksa neraka jahanam. Ya Pak ya. Bener, coba aja. Ya kan? Buktinya dia takut corona, nggak takut siksa kubur. Dia pakai masker tapi auratnya terbuka. Nah itu kan buktinya kan. Pakai masker 2 lapis tapi pakai bajunya baju you can see, sama aja bohong. Jadi takut virus nggak takut dengan azab kubur. Takut virus nggak takut dengan siksa api neraka jahanam. Sedahsyat-dahsyatnya virus itu hanya mematikan tubuh kita, fisik kita. Tapi sedahsyat-dahsyatnya api neraka jahanam, selama-lamanya kita disiksa. Seringan-ringannya aja, seringan-ringannya siksa neraka itu kan ada kerikil batu neraka, lalu kita injek, ini kepala ini hancur Pak, otak ini hancur, hanya kita nginjek api neraka jahanam, baru nginjek doang itu. Apalagi kalau dibakar gimana? Nauzubillahi min zalik. Nah orang yang ulul albab adalah wa yasawna rabb, dia takut dengan Allah, takut dengan murka Allah, takut dengan azab Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir
tentang buruknya dihisab. Artinya itu nanti kita kan semua kan dihisab tuh, dihisab, ya, diminta pertanggungjawabannya, diperhitungkan. Umurmu yang Allah berikan untuk apa? Ilmumu yang Allah berikan untuk apa? Hartamu dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Ditanya tuh, dihisab kita. Nah, orang-orang yang ulul albab adalah orang yang khawatir jelek hisabnya, buruk hisabnya. Karena penentu kita masuk surga itu adalah dihisab. Kalau dihisabnya kita mudah, ya makanya ada namanya bighairi hisab. Ada hamba Allah yang masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana supaya mendapatkan bighairi hisab itu? Diantaranya dengan kita melaksanakan sholat di awal waktu. Nah itu tuh, nanti masuk surga tanpa hisab tuh. Sholat awal waktu berjamaah di masjid 5 waktu, Pak. Itu nanti masuk surga tanpa hisab. Langsung aja di surga. Nggak dihisab lagi, nggak dihitung lagi. Mau dihitung lagi. Cuma masalahnya kadang-kadang kita ini 5 waktunya masih belentang-belentong gitu ya. Tahu belentang-belentong, Pak? Ya masih kadang di masjid, kadang di rumah gitu ya. Tapi insya Allah kalau yang subuh biasa di masjid ini pasti zuhur, asar, maghrib, isanya di masjid. Kenapa? Karena penentunya subuh. Kalau subuhnya di masjid pasti 4 waktu berikutnya di masjid. Begitu, Masya Allah. Nah ini kemarin saya ngomong ke santri-santri anak-anak yang ngaji kan di rumah tuh di Kolbun Salim. Siapa yang sholat 5 waktu sehari hari ini? Itu hanya 4 orang, Pak. Padahal ada yang sudah balik. Ya Allah, saya tanya gimana nih orang tuanya? Karena kita cuma ngajarinnya kan hanya 3 waktu aja, asar, maghrib dan isya kan yang ikut sholat itu. Allahu Akbar. Makanya sekarang berikan sanksi yang tidak 5 waktu walaupun ngajinya bagus, selalu diulangi lagi. Itu sanksinya. Ya kan 7 tahun perintahin sholat, 10 tahun dipukul. Ini udah menstruasi, udah balik. Ada yang cuma sholatnya 2 waktu doang, padahal ngaji nih. Berarti orang tuanya tuh ngapain begitu? Itu dihisab tuh orang tua, itu ditanya nanti itu. Makanya kalau anak kita nggak pesantren, Pak, ya Allah berat tanggung jawabnya. Kalau di pesantren kan memang 5 waktu selalu di masjid berjamaah. Tapi kalau yang di rumah kan, karena kesibukan ya dengan cari duit, akhirnya lupa dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya kan bukti. Makanya kan ada buku sholat tuh ya, ada buku sholat untuk anak-anak ngaji itu. Ya ini masih banyak itu, Pak. Sholat ya Allah. Jadi nggak sampai 5 waktu setiap hari, itu nggak sampai 5 waktu. Berarti kan ini kewajiban orang tuanya ini. Allahu Akbar. Ada yang cuma 1 waktu sholat, padahal udah balik 1 waktu. Ini karena ngaji be gitu. Astagfirullahaladzim. Ini orang tuanya kemana gitu. Ya masih mending dia ngaji, apalagi kalau udah nggak ngaji, udah dah. Artinya ya Allah ya Rabbana, orang tuanya pengaruh ya. Kalau orang tuanya bisa ke masjid, insya Allah kita latih anak kita, Pak. Latih terus, ajak terus. Pokoknya dengan cara apapun, mau nangis, mau apapun kita. Makanya kan 10 tahun pukul. 10 tahun anak kita nggak sholat, pukul. Ya karena nanti penentu dihisab itu sholat. Kalau sholat ya di awal waktu berjamaah di masjid, bighairi hisab, tanpa hisab, langsung surga. Allah Akbar. Nah ini, jadi orang yang cerdas adalah orang yang takut khawatir su'ul hisab. Ya. Kemudian apalagi orang yang cerdas, orang ulul albab, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar mencari keridhaan Allah. Wajhi itu kan wajah. Robim Tuhan, maksudnya mencari wajah Allah, bukan mencari keridhaan Allah. Sabar dalam mencari ridho Allah. Itu sabar kita kan. Karena kan semua kita kan tadi kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sabar mencari ridho Allah. Jadi hidup ini mencari ridho Allah. Kita sholat, kenapa? Karena ridho Allah. Kita puasa karena ridho Allah. Kita kurban karena ridho Allah. Kita ngaji karena ridho Allah. Cari ridho Allah, ya kan? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Cari ridho Allah. Kalau sudah cari ridho Allah, itulah puncaknya tauhid, itulah ikhlas. Ya, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang sabar mencari ridho Allah. Makanya doa yang dipanjatkan Rasulullah itu adalah Allahumma inna nas'aluka
ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami hanya ingin ridhomu dan ingin surgamu. Cari ridho Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho, indah, nyaman hidup ini Pak, bahagia. Cari ridho Allah. Kemudian apa lagi? Orang yang ulul albab wa aqamus shalah. Nah, ini nih, orang yang mendirikan salat. Salat didirikan, ya. Kalimat salat ini selalu qoma, yaqumu, yuqimuna, aqamus shalah, mendirikan salat. Bukan ya'maluna shalah, bukan melaksanakan salat. Sebab banyak orang melaksanakan sholat belum tentu dia mendirikan sholat. Apa bedanya orang yang melaksanakan sholat dengan mendirikan sholat? Kalau melaksanakan sholat dia hanya sholat aja, hanya sekedarnya aja. Mungkin sholatnya ditunda-tunda, dia sholat subuhnya jam 8 misalnya, sholat zuhurnya sudah mau asar jam setengah 3, sholat asarnya sudah mau maghrib, sholat maghribnya udah mau isya, sholat isyanya udah mau tidur. Nah ini dia sholat tapi baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Ya, orang yang mendirikan sholat itu jelas dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Aqamus sholah, mendirikan sholat. Ya, kemudian apa lagi? Orang yang ulul albab wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka selalu berinfak sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan sirron, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, dan dengan terang-terangan. Tuh, makanya infak, sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang nggak boleh itu nggak sedekah gitu ya. Jadi kan ada orang, kenapa nggak mau terang-terangan? Saya khawatir ya, bagus. Kenapa sembunyi-sembunyi? Saya khawatir kalau terang-terangan takut sembunyi. Kenapa terang-terangan? Supaya orang lain ikut gitu ya. Jadi boleh Pak, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh nggak sedekah. Maksudnya apa terang-terangan? Supaya orang ikut dengan sedekah yang kita lakukan. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Supaya kita jadi orang yang ikhlas begitu. Ya kan, kalau nggak terang-terangan nanti orang, wah nggak ada yang sedekah akhirnya. Ya kan? Dakwah itu kan ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi. Rasulullah lakukan dakwah begitu. Kadang pun Rasulullah lakukan sembunyi-sembunyi dalam infak, kadang lakukan terang-terangan dalam berinfak. Bukan niatnya, makanya kita nggak boleh suuzon. Wah pamer nih ibadah, nggak boleh. Bisa jadi dengan maksud dia mau mengajak orang supaya sedekah begitu, dengan terang-terangan orang lain ikut, jadinya akhirnya semangat untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi supaya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Pokoknya sedekah mau terang-terangan mau sembunyi, yang penting kita berinfak. Nah makanya kalimatnya mimma razaqnahum. Jadi sebenarnya itu harta itu titipan Pak. Harta itu kan ada 3 yang sering saya sampaikan. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi warisan, harta yang kita infakkan itulah harta kita sebenarnya. Yang sebentar lagi nanti kurban, itu harta kita sebenarnya tuh. Harta yang kita infakkan, kita titipkan ke pesantren, ke masjid, ke madrasah, ya kita zakat, kita sodako, ada wakaf, ada amal jariah, itulah harta kita sebenarnya. Sebab yang kita simpan ya direbutin sama anak kita jadi warisan. Ya, yang kita makan ya udah jadi kotoran, hilang. Nah, makanya selalu kita bagaimana harta yang kita miliki ini harta yang bisa bermanfaat, yaitu harta yang kita infakkan. Makanya kami yang berikan rezeki. Jadi sebenarnya bukan kita Pak. Kita itu cuma dapat titipan Allah, kita kasih untuk yang membutuhkan. Sirra wa alaniyah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasani sayyi'ah. Kemudian ciri orang yang ulul albab yang berikutnya adalah menolak kebaikan dengan kejahatan. Maksudnya ya menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, al hasanah bil hasanati sayyi'ata. Jadi kejahatan ditolak, ya, keburukan ditolak, kebodohan ditolak, kejahatan ditolak dengan kebaikan. Ya, menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya.
Jadi menolak kemungkaran, kezoliman dengan kebaikan. Jadi kita menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi amar ma'ruf harus dengan cara yang bil hikmah. Ya, dakwah amar ma'ruf harus dengan bil hikmah. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah. Siapa mereka itu? Yang dari ayat 20, 21 itulah mereka, itulah maksud itu. Orang yang menepati janjinya, orang yang tidak mengingkari janji, orang yang menyambung silaturahim, orang yang takut kepada Allah, khawatir jeleknya hisab, orang yang sabar mencari ridho Allah, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak, ya baik dengan terang-terang atau sembunyi, orang yang menolak keburukan dengan kebaikan, mereka itulah lahu uqbaddar. Mereka itu mendapatkan uqbaddar, yaitu kesudahan yang baik. Jadi kesudahan yang baik itu apa? Jannatu adni yadkhulunaha, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalam surga Aden. Ini salah satu nama-nama surga. Jadi surga itu ada kapling-kaplingnya, Pak ya. Sama dengan kita di dunia ini kan orang punya perumahan, rumah itu kan macam-macam, ada tipe-tipenya. Tipe-tipe macam-macam ya, tipe 45, tipe 70, macam-macam lah. Ada tipe model Pondok Indah, ada yang model macam-macam. Nah, di surga juga begitu. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa. Yang ini sebenarnya Jannatul Adn ini nih. Ini pernah juga kita baca Jannatul ini dalam surah Al-Bayyinah. Ya kan? Surah Al-Bayyinah itu kan innal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya kan? Ulaika alai jannatu adiyyan khuluna. Mana surga? Surah Al-Bayyinah. Nah, di ujung ayatnya kan, mana di ujung ayatnya, ulaika hum qurul bayriyah, ya ulaika hum khairul jazaum inda rabbihim jannatu adn. Nah kan ya, pembalasan buat mereka itu adalah jannatu adn, surga Aden. Nah di sini juga sama nih, jannatu adnin, surga Aden, surga Aden. Jadi orang yang ulul albab itu mendapatkan surga Aden. Wa man shala min abaihim, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, min abaihim dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim dari istri-istri mereka, wa zurriyatim dan anak cucu keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mereka akan masuk atas mereka dari setiap pintu-pintunya. Artinya adalah surga Aden ini ya dimasuki oleh orang-orang yang ulul albab dan orang-orang yang sholaha, yang berbuat baik, yang beriman. Siapa aja? Dari bapak mereka. Jadi masuk surga itu nggak sendiri, Pak. Jadi kita masuk surga nih sama dengan orang tua kita, abahim, bapak-bapak mereka. Bapak kita masuk dengan kakek-kakek, kakeknya terus masuk bareng, abahim itu. Wa azwam, dan istri-istri mereka. Makanya semakin banyak istri, semakin banyak masuk surga. Azwajihim, ya kan, istri-istri, kalimatnya azwajihim ya. Ya, jadi banyak istrinya kan. Ya, azwajihim, istri-istri mereka. Wa zurriyatim, dan anak-anak cucu kita nih. Nanti kita punya anak, anak kita punya anak, anak kita terus cucu-cucu kita masuk bareng-bareng. Ya kan? Jadi masuk surga itu bersama keluarga besar kita. Wa zurriyatim. Ya, wa zurriyatim, cucu-cucu kita anak nih. Makanya ada doa kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kan, wa zurriyatina itu. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami wa zurriyatina, dan anak cucu keturunan, penenang jiwa. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 74. Jadi masuk surga itu bapak kita, istri kita, termasuk anak-anak cucu keturunan kita. Wal malaikatu, dan para malaikat, ya, para malaikat yadkhuluna, mereka akan masuk alaihim, kepada mereka, min kulli bab, dari setiap pintu. Jadi setiap pintu surga itu ada malaikat yang menjaga kita dari setiap pintu-pintu surga. Ya, jadi dari surga Aden ini ada pintu-pintunya. Itu sesuai dengan amaliah kita. Walaupun keluarga kita pun nanti ada pintu-pintunya. Ada orang masuk surga lewat pintu zikir, ada orang masuk surga lewat pintu tahajud, ada orang masuk surga lewat pintu puasa,
Ya, ada orang masuk surga lewat pintu sedekah, ada orang masuk surga lewat pintu jihad, sesuai dengan amaliyahnya. Amalnya ketika hidup di dunia. Jadi kita apalagi kita bisa masuk pintu, terserah kita mau pintu apapun. Kenapa? Karena terbuka lebar, kita mau masuk manapun ada. Tahajud ada, zikir ada, sedekah ada, jihad ada, semuanya ada. Waduh, terserah kita tuh, karena terbuka lebar kepada orang-orang yang di dunianya selalu beramal soleh. Ini kadang-kadang mau masuk pintu terbuka tapi amaliyahnya nggak ada, maka pintunya pun nggak akan dibuka. Dan setiap pintu itu ada malaikat yang menjaga. Malaikat ya. Wal malaikatu yakhluna alaihim min kulli bab, dari setiap pintu-pintu surga. Lalu para malaikat itu mengucapkan salam kepada orang yang masuk ke dalam surga. Jadi para malaikat itu mengucapkan salam. Apa salamnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini ucapan salam malaikat kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Sama kita kan, kalau mau masuk rumah kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk kubur, mau masuk ke kubur, assalamualaikum ya ahla dia. Kita masuk surga nih, itu para malaikat, seluruh malaikat itu mengucapkan kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera alaikum atas kalian, bima sabartum, kalian telah sabar di dunia, fa ni'ma uqbaddar, dan ini adalah sebaik-baiknya rumah kembali kalian di akhirat. Jadi ucapan salam malaikat kepada orang yang masuk ke dalam surga. Semoga ucapan ini akan kita dapatkan nanti di akhirat. Amin ya Allah. Allah Akbar. Dan ini Allah yang berkata, yang berfirman. Artinya ini kejadian yang pasti, Pak. Jadi kita harus yakini bahwa ayat ini adalah menjelaskan tentang keadaan surga. Lalu malaikat yang berbaris di setiap pintu surga mempersilahkan hamba-hamba Allah yang beriman yang masuk surga itu mengucapkan salam. Serempak seluruh malaikat itu. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, sama dengan ketika sakaratul maut itu dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl itu orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang meninggal dalam ketika mau ruh kita berpisah dengan jasad kita, itu malaikat berbaris. Jadi bukan hanya malaikat maut saja. Jadi bahkan dalam ayat itu, dalam An-Nahl 32 itu nanti kita akan bahas bagaimana malaikat berbaris menyambut ruh hamba Allah yang husnul khotimah. Lalu mengucapkan salam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Salam sejahtera untuk kalian, hai hamba Allah, silakan masuk ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Makanya orang-orang yang sakaratul maut, ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya, dia melihat malaikat, lalu malaikat berbaris menyambutnya dengan keindahan surga yang Allah janjikan dengan bidadari-bidadarinya. Makanya wajahnya jadi indah, senyum. Makanya coba lihat orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, orang di Palestina, di Suriah, Masya Allah wajahnya indah, senyum, sumringah. Kenapa? Karena melihat keadaannya sudah ada di surga gitu, nikmat gitu. Allah Akbar. Ya, walaupun meninggalnya karena corona misalnya, karena penyakit jantung, karena kecelakaan, karena apapun sama aja kan. Di hadapan Allah tuh apapun sama. Orang mau meninggal karena sakit kah, karena kecelakaan lah, karena memang sudah waktunya dipanggil Allah kah. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu wajahnya indah, nyaman. Kenapa bisa begitu? Karena diperlihatkan surga dan malaikat berbaris menyambutnya. Ya kira-kira kayak beginilah kita nih, baru pulang kemana-mana lalu disambut dengan perbana, dengan marhabana, dengan karpet merah, orangnya banyak. Kan wajah kita kan gimana? Sumringah kan, senang banget begitu kan. Ya kayak presiden turun dari pesawat gitu kan. Kemudian orang menyambut dengan berbaris pasukan, wajahnya sumringah dengan karpet merah. Kayak begitulah kira-kira. Allah Akbar. Inilah gambaran Allah gambarkan. Nah, ini kalau yang di sini ayat ini tentang di surga. Ucapan malaikat yang ada di surga kepada orang yang masuk surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kemudian siapa lagi yang disebut
kalimat yang berikutnya, yaitu orang-orang yang kebalikannya di sini. Walladzina yanquduna ahdallah. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadi kan ulul albab, sekarang orang kebalikannya nih. Walladzina yanquduna Allah, ayat 25, orang-orang yang merusak. Artinya orang-orang yang mengingkari ahdallah, janjinya kepada Allah. Nah, ini orang munafik nih, orang kafir nih. Orang-orang yang merusak janjinya kepada Allah. Mim ba'di misaki, setelah dia mengikrarkan janjinya. Wa yaqta'una ma amarallah, dan dia merusak, ya, memutuskan apa yang Allah perintahkan bihi kepadanya. Ayu sholat, untuk menyambung silaturahim. Maksudnya dia memutuskan tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di bumi ini. Dengan cara apa? Dengan maksiat, dengan zina, dengan korupsi, dengan riba, dengan zalim, pokoknya merusak, ya, dengan maksiat, dengan kufur. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah, mereka itulah buat mereka laknat Allah. Laknat itu apa? Murka Allah. Allah murka kepada mereka, Allah laknat kepada mereka. Walahum su'ud dar, dan buat mereka seburuk-buruknya rumah. Apa ini seburuk-buruk rumah? Ini adalah neraka jahanam. Tuh. Siapa? Orang yang mengingkari janjinya, ingkar janji, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang merusak bumi ini dengan dosa, dengan maksiat, yang mendapatkan murka Allah, laknat Allah, dan neraka jahanam. Su'uddar, sejelek-jeleknya rumah, sejelek-jelek rumah. Nauzubillah. Ini kebalikannya, ya, ini kebalikannya. Kalau tadi orang yang masuk surga, yang sekarang orang yang masuk neraka. Kemudian ayat selanjutnya 26. Nah, ini nih kita harus yakin nih. Allah yabsutur rizqan liman yasha wa yaqdir. Allah lah, dialah yang meluaskan rizki kepada hambanya yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang membatasi rezeki kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kan ada orang sehari punya uang 1 miliar. Ada orang yang sehari punya uang cuma 1.000 rupiah. Karena Allah yang kehendaki. Jadi kenapa ada orang kaya? Karena ada orang miskin. Kenapa ada orang miskin? Karena ada orang kaya. Seandainya seluruh dunia ini kaya semua, nggak mungkin. Kalau disebut kaya semua, nggak ada yang miskin dong. Semua orang di dunia ini miskin semua, nggak mungkin. Nggak ada. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Karena Allah telah menentukan rezeki itu. Allah yang meluaskan rezeki, Allah juga yang membatasi rezeki. Makanya kita nggak boleh takut rezeki, karena Allah sudah tentukan rezeki itu. Ya, apalagi wa farihu bil hayati dunya, orang-orang kafir itu gembira dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena rezekinya luas. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu kenapa lebih kaya? Kenapa rezekinya lebih, uangnya lebih banyak, ya? Kemudian hartanya lebih banyak, di mana-mana depositnya. Karena memang seperti itulah, ya, kehidupan dunia. Apa kata Allah di ujung ayat? Coba di ujung ayatnya. Wa mal hayatud dunya fil akhir illa mata. Tidaklah kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali kesenangan yang sedikit, kenikmatan yang sangat sedikit. Senikmat-nikmatnya orang di dunia, punya harta, punya jabatan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat suami istri, pokoknya senikmat-nikmatnya itu nggak ada seujung kikinya. Kalau misalnya kita meneteskan air, meneteskan satu tetes di lautan, itulah lautan itu nikmat surga, satu tetes itu nikmat di dunia. Gimana tuh Pak? Jadi sangat sedikit, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Makanya kita nggak boleh iri hati dengan orang yang Allah luaskan rezekinya. Karena memang Allah sudah tentukan, ya, Allah sudah tentukan rezeki itu ada yang diluaskan, ada yang dibatasi, gitu. Tapi kita wajib usaha, jangan gara-gara kita baca ayat ini udah diem aja di rumah, nggak usah nyari duit, nggak boleh. Kita harus berusaha. Orang Nabi aja dagang, orang Nabi aja bertani, orang Nabi aja berusaha, apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, jadi nggak boleh kalau itu namanya pesimis dalam hidup. Wajib berusaha. Tapi setelah berusaha, Allah yang menentukan. Gitu. Usaha wajib, tapi hasil adalah enggak wajib karena Allah yang tentukan. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang yang nganggur, banyak orang yang susah. Orang yang miskin itu sekarang jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu.
Coba ada kehidupan sekarang, ya kan? Di negeri kita terutama kan semakin hari kan. Kenapa ini? Karena kesalahan dari yang ngurus negeri. Negeri ini kayaknya luar biasa, tapi kenapa orang miskin? Itu Freeport, Pak. Kalau misalnya diurus yang benar itu Freeport itu kan gunung emas. Itu cukuplah Indonesia ini dengan satu Freeport itu, satu gunung emas itu nggak usah ngutang-ngutang ke luar negeri, nggak usah. Karena utang kita udah 6.000 triliun. Ini gara-gara corona nambah lagi utang. Udah kolab ini, negeri ini udah kolab. Makanya sekarang dipajakin semua kita kan. Dikuras lagi, disusahin lagi kita. Udah kita susah disusahin lagi. Ya, di antara ciri negeri itu adalah bangkrut adalah kata Ibnu Khaldun adalah rakyat itu semakin dikuras, dihabiskan. Hartanya itu semakin diambil terus. Ya kan semakin susah sekarang kan. Dipajakin terus, pajak terus, naik terus. Aduh, Allah Akbar. Nah ini ya. Nah kembali lagi ke ayat ini, jadi Allah sudah menentukan rezeki ya, ada yang diluaskan, ada yang dibatasi. Tapi kita harus ingat, kenikmatan di dunia ini hanya sedikit dibandingkan kenikmatan di akhirat. Ayat yang ke-27. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Orang-orang kafir ngomong nih, laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan atas Nabi Muhammad ayat tanda-tanda dari Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, jawaban Allah, innallaha yubdilu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang menyesatkan